materi selanjutnya, nanti setelah kalian lulus kuliah di D3 Farmasi, kalian harus mengikuti yang namanya ujian kompetensi untuk mendapatkan STR-TTK. Terus kalau mau bekerja, perlu melampirkan yang namanya STR-TTK untuk mendapatkan SIP-TTK. Saya akan sampaikan bagaimana sih Bu prosesnya untuk mendapatkan STR dan juga SIP-TTK. Saya akan share dulu materi pada kali ini. Oke, registrasi dan izin praktek untuk tenaga teknis kefarmasian. Ya, gelarnya ada AMD Farm atau AMD Far dan juga AMD Si. Lah, apa tuh Bu? Nanti kita akan lihat ya, kedua gelar ini. Outline-nya ada pendidikan diploma 3 farmasi, ada ujian kompetensi, ada registrasi dan juga izin praktek. Ya, jadi suatu pendidikan diploma 3 farmasi ada 2 ilmu besar yang dapat kalian pilih ketika kalian mengambil pendidikan diploma 3 farmasi, yaitu ilmu farmasi dan juga analisis farmasi dan makanan atau anafarma, di mana keduanya ini akan mendapatkan gelar ahli madya farmasi. Makanya tadi yang sebelumnya ada AMD Far, kalau kalian nanti lulusnya AMD Far atau AMD Farm. Dan ada juga ketika kalian mengambil diploma 3 farmasi jurusannya analisis farmasi dan makanan, gelarnya akan AMD Si. Menurut Permendikbud nomor 2 di tahun 2020, ujian kompetensi mahasiswa di bidang kesehatan yang disebut juga dengan uji kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Ini peraturan paling terbaru di tahun 2020 tahun lalu dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ini uji kompetensi nanti akan seperti ini. Kalian duduknya selang satu berjauhan, kemudian semuanya menghadap ke depan dan juga nanti ditutup oleh sekat-sekat di setiap komputer seperti lab komputer pada umumnya. Ini uji kompetensi di Unjani. Ya, ujian kompetensi, sertifikat. Jadi setelah mengikuti ujian kompetensi, ada yang namanya sertifikat kompetensi. Sudah juga pernah dibahas di awal materi. Surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktek di seluruh wilayah Indonesia setelah lulus ujian kompetensi. Ada juga sertifikat profesi. Ini adalah surat tanda pengakuan melakukan praktek profesi yang dipelopori atau diperoleh setelah nanti lulus pendidikan profesi. Ya, ini profesi apoteker. Kalau kalian nanti namanya sertifikat kompetensi. Ya. Kemudian ada juga di mana mahasiswa bidang kesehatan ini pada akhir masa pendidikannya ada yang namanya masa pendidikan program vokasi. Itu adalah D3. Dan program profesi atau apoteker harus mengikuti ujian kompetensi dan dinyatakan lulus. Jadi kalau kalian nanti masuknya di dalam program vokasi, serta kalau untuk apoteker namanya adalah program profesi. Ada hal baru yang tidak tertera di Permenristek tahun 2016 tentang Permenristek Dikti tahun 2016 tentang cara atau tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Yaitu yang tidak tertera di tahun 2006 dan diperbarui di tahun 2020 itu di Permen apa tadi? Di ini Permendikbud nomor 2 adalah yang pertama tata cara penilaian kelulusan. Ada untuk program vokasi indeks prestasi kumulatifnya adalah harus 60%, tidak boleh di bawah 60%. Dan ujian kompetensinya minimal 40%. Kalau dijumlah berarti 100%. Ya. Kalau yang kedua untuk program profesi, IPK untuk sarjana dan sarjana terapan adalah 60%, serta ujian kompetensinya adalah 40%. Yang kedua, penyelenggara hukumnya diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, baik IAI maupun PAVI untuk D3.
dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan APDFI. Nanti yang ketiga juga akan diterbitkan sertifikat uji kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Ini yang tidak ada di dalam Permenristek-Dikti di tahun 2016 dan diperbaharui di tahun 2020. Ya, ini nanti yang akan kalian terima sertifikat uji kompetensi TTK, bentuknya seperti ini. Kemudian ini definisi dari STR setelah kalian mendapatkan uji kompetensi dalam bentuk sertifikat atau lulus uji kompetensi dalam bentuk sertifikat, nantinya kalian akan mengurus yang namanya STR TTK, yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Jadi kalau kalian sudah lulus UKOM, kalian harus mendaftarkan diri, ya, harus terregistrasi ke Komite Farmasi Nasional. Jadi bentuknya adalah STR TTK dan berlaku 5 tahun. Ya, untuk persyaratan dan pembuatan STR TTK, dia harus memiliki ijazah di bidang kesehatan, adanya sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, ada surat keterangan fisik secara jasmani dan juga mental, juga memiliki surat pernyataan telah mengucapkan janji atau sumpah profesi, dan membuat surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Jika ini diwujudkan, maka dapat menyusun atau membuat STR TTK. Nanti ketika sudah 5 tahun, maka perlu yang namanya registrasi ulang. Nanti akan diulangi lagi persyaratan yang tadi sudah dijelaskan di atas. Caranya gimana Bu? Sekarang kalau udah punya STR, saya mau kerja supaya kerjanya aman, tidak kena sidak, harus mengurus yang namanya SIP-TTK, Surat Izin Praktek Tenaga Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian. Pertama, setelah STR-nya ada, perlu kalian ke PAFI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Nanti minta surat rekomendasi. Oh, saya ini direkomendasikan untuk bekerja di Apotek X. Ya. Kemudian yang kedua, buat permohonan ke Dinas Kesehatan Kota Kabupaten dengan membawa atau menyatakan surat rekomendasi plus persyaratan lainnya yang harus kalian lengkapi. Ketiga, nanti karena sekarang juga sudah sistem satu pintu, kalian mengupload secara online berkas-berkas dari Dinkes yang sudah kalian masukkan tadi dan sudah di-ACC oleh Dinkes dalam bentuk surat pernyataan, surat surat penetapan kalau tidak salah, kalau sedang mengurus SIP-TTK, makanya nanti akan di-scan, di-upload bersama dengan berkas yang lainnya ke DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tunggu beberapa lama, berkasnya sudah ada, tinggal dikirim ke alamat yang kalian tuju. Nanti bentuknya adalah SIP-TTK plus dengan barcode, karena secara online butuh barcode. Tanda tangannya juga tidak tanda tangan cap basah, ya, sehingga diperlukan barcode untuk mengetahui rekam jejaknya, seperti itu. Nanti SIP-TTK yang berlaku 5 tahun dapat diperbaharui ketika nanti sudah expire dengan cara meningkatkan kompetensi para TTK ini, lifelong learner atau long life learner. 9 bintang farmasi tadi ya, dengan cara apa Bu? Mengikuti kegiatan seminar farmasi atau kegiatan pengabdian masyarakat. Nanti akan dihargai dalam bentuk sertifikat yang ada SKP-nya, Satuan Kredit Profesi. Nah, itu setiap seminar itu ada nilainya. Satu seminar ada berapa pembicara, dapat 2 SKP, dapat 3 SKP, dan lain sebagainya. Nah, nanti itu ditambah 5 tahun harus terkumpul 25 SKP. Kalau sudah terkumpul baru bisa memperpanjang atau memperbarui lagi STK-nya. Tapi dimulai lagi dari STR-nya diperpanjang kalau sudah expire. Ya, persyaratannya adalah 25 SKP per tahun. Sampai kapan Bu? Sampai kalian tua dan tidak mampu lagi bekerja dalam pelayanan kefarmasian. Ya, ini adalah registrasi serta izin praktek tenaga teknis kefarmasian. Baik, terima kasih. Itu materi yang perlu kalian tahu. Selamat